Ya, kita mulai ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat malam teman-teman semuanya. Terima kasih untuk kehadirannya pada malam hari ini untuk menyimak presentasi dari kelompok 6 yang dimana kami akan membahas terkait dengan memahami metode penelitian biologi. Sebelumnya mungkin kami mohon izin kepada para dosen mata kuliah metodologi penelitian biologi, yaitu Ibu Prof. Dr. Rida Oktorida Kasini MPD, lalu kemudian Ibu Dr. Iing Dwi Lestari MSI, dan kemudian Ibu Indah Juwita Sari PhD. Nah, dan kepada teman-teman semuanya yang semoga tetap bisa fokus selama menyimak presentasi dari kami. Ya, next. Adapun untuk anggota kelompok 6 yang akan mempresentasikan yaitu terdapat saya sendiri, Najwa Zahra, kemudian ada rekan saya yang lainnya, ada Diah Putri Ayu, kemudian Gina Nafsiana, dan Nasya Zaida Aziz. Oke, baik. Untuk presentasi pertama akan saya serahkan kepada rekan saya, yaitu Diah. Silakan. Baik, di sini kita membahas dulu tentang pendahuluan, yaitu kita terlebih dahulu tentang apa itu penelitian biologi. Nah, penelitian biologi merupakan suatu cara ilmiah untuk menemukan kebenaran tentang makhluk hidup dan fenomena kehidupan. Nah, karena ilmu biologi terus berkembang, jadi penelitian dilakukan secara sistematis melalui langkah-langkah yang benar dan teratur. Kemudian, apa sih peran metode ilmiah dalam biologi? Yang pertama sebagai pedoman sistematis penelitian, kemudian menjamin validitas dan rehabilitas, selanjutnya menghindari bias dan kesalahan, membantu memilih pendekatan yang tepat, yang terakhir memungkinkan replikasi penelitian. Next. Najwa masih di mute. Oke, sorry. Maaf. Jadi untuk tahapan dari metode ilmiah dalam penelitian biologi itu ada beberapa tahapan, yaitu pertama ada identifikasi masalah. Nah, kita tahu bahwa yang namanya identifikasi masalah, yaitu peneliti atau pengamat gitu ya, dia mengamati fenomena atau masalah yang muncul dalam suatu sistem dari 0,05, maka minimal ada satu pasangan kelompok yang rata-ratanya berbeda. Lalu yang ketiga ada korelasi dan regresi uji hubungan variabel. Korelasi itu mengukur kekuatan dan arah hubungan antara dua variabel, misalkan tinggi tanaman dan jumlah daun. Koefisiensi korelasi persen berkisar minus 1 sampai plus 1. Nah, itu nanti bisa dilihat ya teman-teman, seperti itu lebih jelasnya. Kemudian regresi ini memodelkan hubungan prediktif, misalnya bagaimana tinggi tanaman dipengaruhi jumlah pupuk atau intensitas cahaya. Regresi linear sederhana mengestimasi garis terbaik untuk memprediksi satu variabel dari variabel lainnya. Contoh sederhananya seperti yang ada di slide gitu ya. Jadi B1 signifikan uji signifikan terhadap tinggi tanaman. Next. Oke, yang keempat itu ada uji normalitas atau cek asumsi sebelum analisis. Di next lagi. Yang keempat. Oh, oke. Nah, baik, kita langsung masuk ke kesimpulan. Nah, jadi kesimpulannya, metode penelitian biologi merupakan proses ilmiah yang sistematis untuk memperoleh kebenaran tentang fenomena kehidupan.
ketepatan dalam menentukan desain penelitian, instrumen, serta teknik analisis data sangat berpengaruh terhadap validitas dan reliabilitas hasil penelitian. Nah, oleh karena itu, pemahaman metode ilmiah menjadi dasar utama dalam menghasilkan penelitian biologi yang akurat dan dapat dipercaya. Oke, baik. Seperti itu ya teman-teman untuk presentasi dari kelompok 6. Apabila ada pertanyaan, silakan teman-teman untuk raise hand ya. Ada yang ingin bertanya? Si Afia, silakan Afia. Baik, terima kasih sebelumnya untuk kelompok 6 yang telah memaparkan materinya. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Siti Afia. Saya di sini izin bertanya. Tadi kan dalam materi sudah dijelaskan ya bahwa tahapan penelitian biologi itu saling berkaitan ya, mulai dari variabel, sampling, terus instrumen, sampai analisis data. Nah, menurut kalian, apakah semua tahapan tersebut sama penting dalam menentukan hasil penelitian, atau ada tahap yang paling berpengaruh? Dan iya, boleh tolong menjelaskan, dan tahap mana yang paling sering menjadi sumber kesalahan dalam sebuah penelitian? Cukup, apakah sudah jelas? Iya, Afia, sudah jelas ya. Oke, Oke, terima kasih. baik. Ya. Terima kasih Afia untuk pertanyaannya. Dan ini kita coba untuk jawab ya. Jadi terkait pertanyaannya tadi, jawabannya itu semua tahapan itu sama penting dan saling bergantung seperti rantai. Jadi kalau satu saja lemah, hasil akhirnya itu bisa ikut bermasalah. Nah, apakah semua tahapan sama penting? Iya, sama penting karena alurnya saling terhubung. Kayak variabel salah, data yang dikumpulkan pun tidak relevan. Kemudian kalau misalnya sampling salah, data juga menjadi tidak mewakili populasi. Lalu kalau instrumen itu buruk, nah data itu nanti akan tidak akurat. Kemudian kalau analisis itu nanti salah, maka kesimpulannya pun akan salah juga. Nah, tahap yang paling berpengaruh itu di bagian mana? Nah, kalau harus memilih, ada dua tahap yang paling menentukan. Itu pertama ada penentuan variabel dan desain penelitian. Ini tahap paling awal, tapi dampaknya sangat besar, Afia. Nah, kalau dari awal, misalkan variabelnya tidak jelas atau tidak ada kontrol yang baik, kemudian hubungan sebab akibatnya juga tidak tepat, maka seluruh penelitian bisa tidak menjawab tujuan utama. Jadi, misalkan contoh, meneliti pengaruh pupuk terhadap pertumbuhan tanaman, tapi tidak mengontrol cahaya dan air. Nah, itu nanti hasilnya bisa jadi bias. Kemudian ada analisis data, nih yang kedua yang harus diperhatikan. Itu termasuk pemilihan uji statistik. Jadi, pada tahap akhir ini, gitu ya, sering jadi penentu hasil terlihat benar ataukah tidak. Karena biasanya akan terjadi kesalahan yang dimana dapat mengubah data yang sebenarnya tidak signifikan jadi terlihat signifikan atau sebaliknya. Jadi misalkan contohnya menggunakan uji T padahal data tidak normal. Nah, itu nanti akan berakibat pada kesimpulan yang salah. Kemudian tahap yang paling sering jadi sumber kesalahan dari banyak penelitian, terutama dalam skripsi atau penelitian pemula, itu ada 3 yang paling sering bermasalah. Sampling yang pertama, jadi kesalahan umumnya itu sampel terlalu sedikit, kemudian tidak acak atau bias, dan kemudian tidak mewakili populasi. Yang kedua itu ada instrumen atau pengukuran. Nah, kesalahannya ini sering tidak terlihat tapi efeknya besar. Contohnya kayak alat ukur tidak dikalibrasi, kemudian cara ukur tidak konsisten, kemudian subjektivitas juga itu tidak jelas. Nah, kemudian yang ketiga itu ada analisis data. Nah, analisis data ini yang paling sering terjadi kesalahan itu adalah tidak adanya uji normalitas. Kemudian salah pilih uji statistik, kemudian salah interpretasi hasil atau p-value-nya salah gitu. Mungkin Afia apakah bisa dipahami? Oke, baik. Jadi jawabannya tuh semua tahapan itu saling berkaitan. Terus yang sering jadi kesalahan gitu tuh ya pada tahap instrumen ya. Terus sama adanya tidak adanya uji normalitas ya. Iya, seperti Terus itu. sama yang paling penting itu, yang paling berpengaruh itu di bagian variabel ya. Iya, betul. Oke, baik, cukup Najwa. Terima kasih banyak. Oke, Afia, terima kasih juga untuk karena telah bertanya. Oke, alhamdulillah teman-teman, kita sudah berada di akhir presentasi. Terima kasih untuk teman-teman semuanya telah menyimak presentasi pada malam hari ini. Terima kasih juga tadi yang telah bertanya, Afia, gitu ya. Dan
Kami cukupkan dari kelompok 6. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangannya. Semoga bisa diambil manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.